Disdik terkait 12 tersangka pelaku 11 per 12? 12, 11-nya SMA. Oh iya. Jadi 11 yang tersangkanya Pak. Itu pelajar sekolah menengah atas di Kota Palangka ya. Terima kasih. Ini nanti atas nama Pak Kadis ya, melalui saya ya. Iya, Pak. Jadi Dinas Pendidikan sangat prihatin dengan kejadian ini dan tentu kami akan melakukan langkah-langkah dan menginstruksikan ke sekolah untuk tentu memberikan sanksi kepada siswa sesuai dengan tata tertib dan aturan di sekolah, pasti itu. Dan kemudian kita juga tentu akan berusaha memperbaiki, meningkatkan pembinaan secara khusus untuk pendidikan karakter, budi pekerti, pendidikan agama. Anak-anak kita itu kan anak-anak yang kelebihan energi. Kita tentu harus memberikan wadah yang cukup, memberikan kegiatan-kegiatan positif yang cukup banyak, memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang banyak, yang menunjang untuk mengembangkan potensi, minat dan bakatnya, juga energinya. Jadi kalau anak-anak itu sudah disalurkan kegiatan-kegiatan positif, itu insya Allah tidak akan ada lagi hal semacam itu. Dan yang utama tadi adalah bagaimana kita untuk menggiatkan lagi pendidikan karakter. Di semua mata pelajaran ada pendidikan karakter. Bagaimana menjadi seorang karakter yang baik, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, semuanya ditanamkan semua di situ. Lebih lagi konkretnya lagi, bagaimana sih seorang pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kita akan giatkan itu, dan secara khusus kami berterima kasih kepada media karena telah membantu untuk memberikan shock terapi juga ya untuk anak-anak kita, supaya kejadian ini menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali ke depannya. Dan tentu ini adalah peringatan bagi sekolah-sekolah untuk lebih berhati-hati, mengawasi siswa. Dan tentu sekolah kami harapkan juga bisa menggandeng kemitraan dengan orang tua, menggandeng kemitraan dengan aparat setempat. Jadi kita giatkan kembali razia-razia siswa-siswa yang bolos, siswa-siswa yang jam pelajaran ada di kafe, ada di warung, nongkrong, itu akan kita razia kembali. Kita akan bekerja sama dengan Satpol PP, dengan Polsek, dengan Polres, dengan Polda, sehingga betul-betul hal semacam ini bisa kita cegah, bisa kita tanggulangi lebih lengkap. Untuk 11 orang ini tadi kan di bawah umur ya Pak ya? Iya. Sebenarnya tidak bisa ditindak maksudnya oleh kepolisian kayak gitu, paling tidak pembinaannya Pak ya. Nah kalau misalkan sanksi yang diberikan oleh sekolah itu sanksi yang seperti apa Pak? Sanksi itu banyak sekali. Jadi kalau secara hukum tetap bisa diproses Mbak, meskipun di bawah umur tetap bisa diproses. Tapi tentu ada aturan-aturan khususnya ya, dan khususnya. Tapi secara detail, secara lengkap nanti kepolisian yang akan mengatur ya. Kalau dari sekolah tentu disesuaikan kesalahannya yang berat. Saya berharap anak-anak ini tidak dikeluarkan, tapi tetap dibina, dirangkul, kemudian diperbaiki mentalnya, diperbaiki semuanya lah. Dan itu sekolah harus menugaskan guru bimbingan konseling untuk memberikan pemulihan, memperbaiki. Jadi diremedia kembali supaya anak-anak itu bisa berbaur kembali dengan anak-anak yang lainnya dan bisa diterima, nggak dibully lagi mereka. Dan ada komitmen tentu dengan orang tua supaya anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi kalau nanti di kemudian hari ini misalnya sampai dihukum ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain supaya anak-anak itu bisa tetap melanjutkan pendidikannya.
Jadi mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau biasa kasus seperti ini tuh sanksinya apa ya, maksudnya selain pembinaan yang diberikan itu sanksinya seperti apa sih, skor atau gimana sih? Tergantung, kalau dia termasuk kategori yang berat ya bisa dikeluarkan. Bisa dulu, tapi Bisa kalau ini dikeluarkan. kategori apa sih Pak? Ini kategori saya belum melihat karena masih dalam proses kan, masih dalam proses jadi belum ada sanksinya. Tentu nanti akan kita pelajari hasilnya seperti apa. Untuk menentukan sanksi. Ya belum itu dasar untuk sanksinya itu. Jadi keputusan nanti dari aparat, dari proses hukumnya itu nanti yang akan kita jadikan dasar. Tapi tidak sampai dikeluarkan berarti ya? Mudah-mudahan tidak. Saya berharap tidak dikeluarkan karena anak-anak itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang apapun kondisi mereka. Yang pasti tentu Dinas Pendidikan akan bergerak menginstruksikan sekolah untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki anak-anak tersebut. Ini terkait keamanan ya Pak. Tadi kan kalau pelakunya dari sisi siswa, tapi kalau dari segi keamanan di sekolah Pak, itu mungkin bagaimana sih Pak upaya dari Pemprov buat meningkatkan pengawasan Pak, keamanan di dalamnya, termasuk mungkin pengawasan aktivitas anak-anaknya, karena baru-baru ini juga kan ramai sedang dibicarakan yang tentang perundungan itu Pak. Iya. Terima kasih. Jadi kami sedang menggerakkan namanya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan di sekolah, juga gerakan sekolah sehat. Itu sangat erat kaitannya dengan upaya menghilangkan perundungan, pembulian di sekolah-sekolah, dan banyak hal yang kita lakukan termasuk membuat tim di sekolah, dan sekolah tentu harus mempunyai konsep yang jelas untuk mencegah terjadinya pembulian, perundungan. Itu harus dicegah. Cara mencegahnya bagaimana? Tentu dengan pendidikan karakter, dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler, dengan memperbanyak kegiatan P5, kemudian juga membuat peraturan bagaimana dan kapan bisa menggunakan gadget. CCTV sekolah juga kita anjurkan untuk dilengkapi. Jadi begitu kelas-kelas kegiatan itu bisa dipantau dari jauh, dari ruangan guru, dari ruangan kepala sekolah bisa dipantau, sehingga betul-betul anak-anak terkontrol dengan baik. Kemudian kami juga mendorong sekolah tidak ada jam kosong. Kalau jam kosong itu rawan anak-anak membolos, rawan anak-anak pergi ke nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, yang tentu banyak godaan hal-hal yang tidak baik. Jam kosong berarti beda dengan jam istirahat dong? Beda. Kalau jam istirahat tidak ya. Jadi saya berharap juga sekolah bisa mengendalikan kapan anak-anak menggunakan gadget, kapan anak-anak bermain, kapan anak-anak istirahat, dan tentu itu saya yakin sekolah sudah mengatur hal tersebut dengan sangat baik. Pak, mungkin Pak imbauannya Pak kepada para peserta didik untuk dampak daripada bullying, baik yang terbuli maupun yang dibully, yang dibully atau yang membuli itu seperti apa Pak? Himbauan saya, hentikan bullying, hentikan perundungan, karena itu akan merugikan yang bully, merugikan yang dibully, merugikan sekolah, merugikan masa depan anak-anak, dan itu bebannya adalah beban psikologis anak-anak yang tentu sangat merugikan. Anak-anak akan menjadi terbebani dan nggak bisa fokus belajar, mencapai apa yang dicita-citakan akan susah, dan itu akan membekas seumur hidup. Kalau sudah dibully, dirundung, itu akan membekas seumur hidup, psikisnya akan terganggu. Jadi harapan saya sekolah betul-betul menjadi tempat yang aman, yang ramah, yang bebas dari bullying, bebas dari perundungan, bebas dari aksi kekerasan, semuanya bentuk-bentuk yang tidak baik. Tentu hal ini tentu tidak hanya slogan saja, aturan-aturan saja, tetapi lebih kepada teladan. Banyak teladan-teladan yang diberikan oleh guru-guru, banyak teladan yang diberikan oleh anak-anak itu dibudayakan semua. Budaya tegur sapa, senyum, senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam itu menjadi budaya sekolah yang tidak dibuat-buat, tetapi sudah original. Anak-anak menjadi anak-anak yang santun, penuh etika. Orang Dayak itu orang yang punya etika, punya adab, punya sopan santun, yang tentu itu harus
ditanamkan kepada anak-anak kita semuanya, sehingga betul-betul anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Berarti ini peran guru dan orang tua sama. Betul, ya, Pak, peran ya? guru dan orang tua. Orang tua mengawasi di luar jam sekolah. Nah, sekolah tentu mengawasi anak-anak pada saat sekolah. Itu bisa jadi berbagi tugas. Nah, selain itu tentu juga kerjasama dengan aparat penegak hukum, baik itu Satpol PP, kemudian juga polisian. Nah, itu harus kita tingkatkan kerjasama. Itu untuk memberikan efek jerah. Ya, Pak? Betul. Oh ya Pak, sedikit terakhir Pak, apakah ada pembantuan untuk operasional sekolah terkait barang-barang elektronik seperti CCTV tadi Pak? Insya Allah kita akan bantu nanti. Mudah-mudahan Pak Kadis sudah merencanakan akan memberikan bantuan CCTV kepada sekolah. Tentu bertahap ya, karena jumlah sekolah kita kan cukup banyak. Jadi bertahap untuk SMA, SMK, SMP, supaya apa? Supaya betul-betul sekolah itu aman dari gangguan kejahatan, aman juga untuk melihat kondisi anak-anak, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Berarti ini juga dalam rangka untuk mengawasi setiap aktivitas. Betul. Itu pemetaannya mungkin dimulai dari mana dulu Pak? Daerah mana? Pemetaan sekolah yang akan diberikan itu Pak? Yang pasti sekolah-sekolah yang di dalam kota yang besar, kemudian yang ada listrik, ya, yang ada jaringan juga, karena itu kan perlu jaringan supaya bisa mantau. Nah, saya berharap nanti seizin Pak Kadis tentu CCTV itu bisa kita linkkan dengan aplikasi yang ada di distrik, sehingga aktivitas sekolah itu kadang-kadang kita bisa pantau. Bisa kita pantau dari dinas pendidikan, oh ini sekolah ini bagus, oh sekolah ini kosong, tidak ada kegiatannya, tidak ada belajar. Jadi bisa pantau dari jauh. Tapi kalau untuk sekolah yang tidak ada jaringan itu gimana? Sekolah yang tidak ada jaringan kita 3T. Iya 3T sedang kita rancang untuk kita siapkan jaringan. Jadi menyiapkan nanti yang hotspot ya, blank spot itu akan diberikan Starlink. Starlink itu internet satelit. Nah, Pak Kadis, seizin Pak Gubernur sudah menyiapkan itu ya, Starlink. Nanti ada sekitar 50 Sekolah. yang blank spot, blank energy, yang blank itu yang nggak ada listrik, dan akan kita berikan panel surya untuk mencukupi kebutuhan listrik di sekolah. Berapa sekolah tuh Pak kalau yang energi itu Pak? Kalau yang blank energy, blank spot itu kan lebih 50 ya. sekolah. Sekaligus supaya energi sama listrik tadi. Iya. Karena rata-rata desa juga sudah hampir semua berlistrik ya. Karena kan kalau SMA itu di kecamatan ya Pak ya, posisinya jadi setidaknya sudah ada jaringan di situ. Jaringan. Tapi ya belum tentu juga kalau di daerah Petak Maleng, di Bukit Raya itu masih blank spot, belum nggak ada sinyal sama sekali. Gitu aja. Takut bapaknya mau rapat lagi. Iya. Terima kasih banyak ya. Siap, makasih banyak Bapak.